괴물을 보았소. 아바마마께서는 어디 계시오? 오빤 강남스타일 강남스타일 Listen, boy. My first love story. Halo guys, welcome back to my channel di Nonton Bareng Kak. Dan hari ini gue mau ngebahas tentang kenapa sih perfilman Korea bisa begitu maju. Kenapa sih sekarang dunia itu bisa ke Korea-Koreaan. Kenapa sih budaya Korea itu bisa amat sangat populer di seluruh dunia. Tapi sebelumnya gue minta kalian untuk subscribe channel gue di Nonton Bareng Kelas supaya kita nanti bisa nge-review lebih banyak lagi film dan kisah-kisah viral lainnya. Oke, udah balik lagi ke topik hari ini. Gue mau ngebahas why Korea, khususnya K-pop dan drakor, bisa mendunia. Nggak cuma di Asia tapi di Eropa, di seluruh negara, di Amerika, di berbagai belahan dunia. Waktu kemarin zamannya K-pop lagi ngetren, gue pernah masuk ke satu forum, nggak masuk satu ya, gue masuk beberapa forum yang bahas tentang drakor, dan isinya surprisingly isinya bukan cuma orang Asia, ternyata isinya orang bule, orang Eropa, Amerika, Afrika, entah dari manapun. Mereka bahas tentang Penthouse. Waktu itu lagi booming. Wow, ternyata Penthouse pun yang menurut gue sih drama yang gimana ya, lebay, yang disebutnya drama makjang gitu, bisa disukai sama orang-orang bule ini gitu. Why bisa seperti itu gitu. Dan kita bisa lihat akhir-akhir ini perfilman Korea maju banget, kayak ada Parasite yang dapetin banyak Oscar, terus original series Netflix Korea yang selalu menduduki puncak rating Korea seperti Squid Game, yang paling baru The Glory itu udah ditonton nomor 1 di berbagai negara di dunia. Why bisa seperti itu gitu? Gue udah bikin beberapa poinnya. Yang pertama itu karena satu, dukungan pemerintah. Jadi unik ya guys, pemerintah Korea ini punya tujuan yang beda dari negara lain. Kalau negara lain tujuannya memperkuat militer dan ekonominya lewat perdagangan atau segala macam. Tapi mereka sadar kalau misalkan Korea itu nggak punya sumber daya alam seperti Indonesia. Kalau kita masih punya laut yang sumber daya lautnya melimpah, ada negara yang punya pertanian yang melimpah, ada negara yang punya gasnya melimpah, ada negara yang punya banyak hal yang bisa mereka jual gitu. Tapi Korea tuh nggak punya guys. Yang mereka punya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintahnya tahu apa yang harus dikembangkan, yaitu sumber daya manusianya lewat entertainmentnya. Jadi waktu pas krisis moneter besar-besaran di dunia, pemerintah Korea itu ngambil jalan yang benar-benar luar biasa sih, yang out of the box. Mereka tuh ngasih dana besar-besaran untuk entertainment di sana gitu. Gila nggak? Di saat lagi krisis, pemerintahnya, bayang nggak gini, Indonesia lagi krisis moneter, banyak orang yang susah, tapi pemerintah bukannya ngeluarin dana buat para pedagang kecil, tapi pemerintahnya malah ngeluarin dana untuk perfilman Indonesia gitu. Pasti rakyatnya bukan. Tapi untunglah hal itu ternyata kebukti sekarang kalau misalkan sangat membantu untuk ekonomi di Korea. Waktu itu pada tahun 2008 sampai 2009 kurang lebih lah ya, Korea sempat mengalami resesi besar-besaran. Dan tau nggak yang bikin ekonomi Korea bangkit siapa? SNSD, Girls' Generation. Gila nggak? Ada satu lagunya yang ngehit banget, populer banget, sampai akhirnya naikin perekonomian Korea. Akhirnya Korea yang mau bangkrut naik lagi. Itu cuma karena satu lagunya SNSD guys. Gila banget. Dan sekarang kita bisa lihat perekonomian Korea paling besar dari BTS kan, dan dari drama-drama Korea lainnya. Dilihat kalau misalkan di sini ada data yang gue baca ya, pada tahun 2004 itu Hallyu atau gelombang Korea ini bisa menyumbang 0,2% dari PDB Korea pada tahun 2004 sebesar 1,87 miliar US dollar guys. Dan baru-baru ini pada tahun 2019 Hallyu diperkirakan telah meningkatkan ekonomi Korea sebesar 12,3 miliar. Kita bisa lihat lah ya dari kehidupan kita sehari-hari, restoran Korea di Indonesia juga udah banyak banget. Nggak cuma Indonesia guys, di luar negeri sama. Orang
bahkan istilah-istilah apa ya, ngomong aja ada yang ke Korea-Koreaan lah ya, ada orang daebak segala macem gitu. Terus makanan-makanan Korea yang sebenarnya kalau kalau dibilang ya, kalau makanan ya ini selera sih ya, gue lebih suka makanan Jepang, lebih beragam rasanya. Makanan Korea yang rasanya asam pedas itu sekarang digandrungi guys di mana-mana. Itu karena apa? Karena pengaruh film. Subway aja, Subway dulu Subway pernah buka Indonesia dan gak laku, tutup. Tapi karena orang Indonesia banyak nonton drakor yang ada adegan di Subway segala macam tuh, kayak gue sendiri gila, gue penasaran banget nih makan Subway. Dan akhirnya waktu Subway buka Indonesia kedua kalinya sekarang, lo lihat pertama kali buka di Cilandak di waktu itu sampai ngantrinya sampai dapat nomor sampai entah berapa nomor gitu. Dan sekarang cabangnya di mana-mana. Begitulah dampak dari entertainment di Korea. Jadi terbukti pemerintahnya maju banget gitu. Jadi pemerintahnya dukung banget, ngasih dana besar-besaran untuk entertainment sana supaya maju lagi gitu. Nggak cuman dari produk ya, dari pariwisata. Orang-orang sekarang banyak loh yang milih untuk liburan ke Korea, penasaran gitu mereka di Korea tuh seperti apa, karena lihat di drakor kan kayak seru gitu ya. Terus barang-barang Korea, terutama make-upnya, makanannya, mereka bisa ekspor besar-besaran ke luar negeri gitu. Dan yang kedua, mereka tuh niat banget. Jadi nggak cuman ada dana, kalau misalkan orang dikasih dana tapi nggak ada niat, mah ya percuma ya, nggak guys. Mereka tuh totalitas banget dalam bikin sesuatu gitu. Contohnya guys ya, gue pernah dengar juga dari Wisnu Tama waktu itu di Clubhouse juga lagi bahas tentang why perfilman Indonesia tuh susah banget majunya. Di Korea itu lagi pas Wisnu Tama kerja di Trans TV, ada kru perfilman datang dari Korea. Mereka mau riset guys, gila, niat loh. Mereka datang ke negara-negara besar, negara-negara yang penduduknya banyak, untuk riset apa selera pasar yang lagi disukain di suatu negara, bagaimana reality show atau sinetron di suatu negara, supaya mereka bisa menggodok sesuatu formula yang bakal disukain oleh satu dunia. Itu niatnya mereka seperti itu gitu. Mereka berani, nggak cuma asal bikin, tapi mereka riset dulu guys. Itu paling penting, mereka riset, cari tahu dulu, mereka godok, baru mereka bikin. Yang kedua, mereka berani keluar budget besar. Kayak misalkan nonton film Goblin, pertama kali gue nonton series, kalau nggak salah kan gue pertama kali nonton series itu Descendant of the Sun, terus Goblin gitu. Gue kaget gitu, gila loh, skala series bisa berani bikin CGI sekeren ini. Pas gue cek, ternyata salah satu series dengan budget terbesar kan, 500 miliar guys, bikin series doang, gila, 500 miliar. CGI-nya udah layak banget buat masuk bioskop. Kayak kemarin Vincenzo, adegan di Italinya itu benar-benar full pakai CGI yang bagus banget. Dan makin kesini makin gila banget kan kalau kita bisa lihat, apalagi drama yang genrenya fantasi. CGI-nya nggak main-main guys, nggak kayak, maaf ya, sorry to say, naganya Indo. Makanya kemarin ada Ikan Marjan yang begitu hebat kan, orang Indonesia, netizen langsung heboh banget, karena kita rindu loh Indonesia bikin film dengan CGI yang bagus, karena banyak sekali bakat yang bisa bikin kayak gitu tapi nggak dipakai. Karena kenapa? Karena Indonesia nggak mau keluar budget besar guys. Jadi mereka pikir gini, bagaimana kita keluar budget sekecil-kecilnya tapi menghasilkan sebesar-besarnya. Kayak sinetron dibikin yang biasa aja, menurut gue benar-benar biasa aja, segala sesuatunya biasa, tapi yang nonton banyak banget, apa yang akhirnya penghasilannya berapa kali lipat daripada modalnya. Dan itu yang mereka cari gitu. Tapi kalau kayak gitu terus ya bakal gini-gini terus. Kita cuman lingkupnya Indonesia aja, puas dengan penonton di Indonesia. Sedangkan kalau misalkan kita mau bisa merangkul banyak penonton luar negeri gitu. Kayak kemarin salah satu film yang menurut gue berani beda tuh, The Big Four, karena mungkin ya yang danain Netflix, produsernya Netflix. Jadi berani something different ya, sesuatu yang beda. Dan akhirnya terbukti kan bisa di nomor 1 di beberapa negara pada saat Big Four tayang gitu. Kayak contohnya Pretending on You ya guys ya, ada adegan-adegan di Korea Utara itu mereka bikin loh desanya, benar-benar bikin desanya. Dan baju-baju yang dipakai Yoon Se-ri, karena di sini tokoh Yoon Se-ri adalah tokoh konglomerat, nggak mungkin dipakai baju biasa aja. Mereka benar-benar pakai baju branded asli yang harganya ratusan juta. Waktu itu sampai ada orang yang nyari tahu nih, bajunya hari ini yang adegan ini tuh berapa ratus juta, oh kalau ditotalin udah nggak tahu berapa ratus juta. Terus selain itu, selain pemilihan aktor dan artis, mereka tuh benar-benar negara yang mengagungkan beauty kan. Mereka pengen bikin image negaranya tuh negara yang cakep-cakep, cantik-cantik. Dasarnya mereka emang tinggi dan putih. Lalu makanya operasi plastik di sana benar-benar begitu masif ya, begitu kayak kacang goreng gitu. Mereka pintar banget pilih castingnya, benar-benar yang unggulan gitu guys. Aktor artisnya benar-benar cakep gitu. Jadi kalau kita lihat kayak
seolah bikin image kalau orang Korea tuh semua kayak gitu, padahal kalau misalkan kita lihat kayak kalau mau gampang loh lihat atletnya aja, atletnya biasa aja gitu, yang orang Asia biasa gitu, tapi kalau lihat artisnya kan lah gila luar biasa gantengnya, maksimal banget gitu, bikin semua orang dari anak kecil sampai ibu-ibu kelepek-kelepek gitu. Nah, tapi mereka nggak cuman ngandelin muka guys, kalau ngandelin muka ya biasa aja, mereka tuh benar-benar belajar, mereka tuh ada sekolah acting. Jadi kebanyakan artis dan aktor itu lulusan sekolah acting, mereka kuliah acting, jadi nggak cuman kursus, mereka benar-benar kuliah, makanya actingnya bagus-bagus. Kita bisa lihat kalau di drama-drama Korea itu natural banget kan, ngomongnya, nangisnya keren gitu, actingnya bagus, jadi nonton juga enak, seneng gitu. Kalau di sini ya ngandelin belajar-belajar gitu yang kadang-kadang apa sih, nangis, adegan nangis ya nangis biasa, adegan marah lo teriak-teriak gitu, nggak gitu juga gitu, jadi rasanya nggak dapet gitu. Sedangkan kalau yang di Korea ini mereka acting mereka dan dibayar mahal, dan artisnya juga pun dibayarnya nggak murah. Kayak Song Hye Kyo itu dibayar berapa ratus, Song Hye Kyo dibayar tuh 1,2 miliar per episode, kalau nggak salah ya, 1 miliar per episode, kebayang. Tapi ya dia layak dapat bayar itu. Pertama dia punya image yang cantik ya, kedua actingnya lumayan, walaupun ya maksudnya emang dia gimana ya, cuman bagus gitu, kita nontonnya seneng, dan terbukti kan ratingnya film-filmnya juga tinggi gitu. Kayak yang paling tinggi tuh siapa, Kim So Hyun ya, sampai 2 miliar kalau nggak salah per episode guys, 16 episode kalikan saja sendiri. Terus mereka punya cerita yang berbobot, mereka berani out of the box. Emang dulu kalau misalnya kita image-nya Korea tuh kayak dulu pertama kali gue males banget sih nonton Korea, ya, paling cinta-cintaan gitu doang, kayak kisah-kisih yang orang kaya, cowok kaya sempurna suka sama cewek yang biasa aja gitu. Dan sekarang enggak, genrenya makin lama makin banyak, mereka mau nyoba gitu genre zombie yang gila. Menurut gue sih mereka bisa lo bikin film zombie yang fresh, ngalahin Hollywood. Kita bosan zombie gitu-gitu, tapi mereka bisa bikin yang beda. Pertama, yang paling gila tuh Kingdom, mereka kepikiran aja bikin genre zombie di zaman kerajaan. Lalu kemarin apalagi ya, yang tadi itu pusat cuman settingnya kereta api, lalu bikin lagi genre zombie di sekolahan gitu. Jadi benar-benar terus berinovasi gitu. Dan I don't know ya sampai kapan ini gelombang Korea ini berakhir, karena kan pasti ada pasang surutnya. Kayak dulu yang ngetrend film-film Hong Kong, mafia gitu, kungfu, terus sempat Taiwan Meteor Garden yang menggila gitu. Dan sekarang menurut gue sih bahkan banyak sekali ya series Korea yang ngalahin Hollywood, yang Hollywood kayak udah mulai bosen gitu, apalagi banyak agenda-agenda orang mulai bosen ya guys. Jadi karena formulanya itu aja, jadi pengen nyari sesuatu yang something new. Akhirnya orang bulenya sendiri pun nonton drakor, akhirnya banyak yang nonton drakor gitu. Dan satu hal lagi yang paling gue rindukan itu Indonesia mampu menampilkan sesuatu tentang negaranya yang benar-benar bikin image bagus gitu buat negaranya. Bahkan ya guys, gue sedih banget gitu, nomor 1 Indonesia tuh badminton ya guys. Badminton tuh benar-benar kebanggaan Indonesia. Kalah gitu, Korea bisa bikin series tentang badminton yang benar-benar mengagumkan. Kalau badminton Korea itu bagus, padahal badminton Indonesia jauh lebih bagus guys, tapi kita nggak pernah bikin hal itu gitu. Dan menurut gue sih banyak sekali juga tempat-tempat di Indonesia yang harus dikunjungi karena bagus, tapi banyak yang nggak tahu karena ya itu promosinya kurang. Kita zaman sekarang promosi lewat apa sih guys? Lewat film, video klip, lewat hal-hal yang lagi ngetren kayak media sosial gitu. Syuting di tempat-tempat yang bagus kan bisa gitu, itu dengan film yang, tapi nggak cuma syuting, dengan house filmnya layak ditonton juga, dari mulai cerita, acting segala macam gitu. Padahal banyak sekali bakat di Indonesia yang terbuang cuma-cuma. Jadi banyak sekali yang jago banget nulis cerita tapi nggak bisa disalurin karena ini pakai itu aja. Banyak orang yang actingnya bagus, gue lihat di teater-teater banyak yang keren actingnya, tapi tetap aja itu lagi yang dipakai. Dan karena nggak kurang effort buat nyari, menurut gue sih gitu sih guys. Karena sebenarnya rakyat Indonesia kan banyak banget, pasti banyak sekali bakat-bakat tersembunyi lainnya. Kayak contohnya ya film pariwisata, kayak contohnya kemajuan di Indonesia gitu. Gue sedih ya pernah nonton channel YouTube waktu itu, katanya orang-orang tuh nganggap, orang Korea nganggap orang Indonesia dan orang India itu Asia Tenggara, orang India, orang Indonesia tuh
belum maju. Bahkan ada yang nanya, di Indonesia ada mobil. Oh guys, mobil lu nggak tahu aja, satu rumah bisa 3 punya 4 mobil gitu di sini di Jakarta ya. Bahkan gedung-gedungnya udah tinggi-tinggi, udah benar-benar mewah banget, semuanya udah keren gitu. Emang nggak semua tempat, nggak semua kota, tapi sekarang kota-kota lainnya udah mulai maju perlahan-lahan gitu. Tapi hal itu nggak ditunjukin. Akhirnya yang beranggapan kalau misalkan Indonesia belum, masih negara yang kayak dusun kali ya, benar-benar jelek gitu. Bahkan orang-orang nggak tahu loh kalau Bali itu bagian Indonesia. Waktu bilang Bali adalah Indonesia, kirain Bali itu terpisah dari Indonesia gitu. Sampai kurangnya informasi yang mau disampaikan orang Indonesia. Kita nggak usah kayak Korea ya, nggak bisa lah kita ya, karena kita punya sumber daya alam yang bisa kita gunain gitu. Nggak harus lewat entertainment, cuman bisa kita pakai media itu untuk promosiin negara kita gitu, supaya pariwisata, ekonomi segala macamnya lebih maju lagi. Dan kangen juga sih guys, Indonesia punya film-film yang berkualitas, karena sebenarnya bisa banget, banyak sekali bakat yang bisa bikin hal ini jadi bagus gitu. Film-film Indonesia, lagu-lagunya, bahkan kayak Lyodra Ginting aja bisa dipuji berbagai mancanegara gitu. Banyak sekali bakat-bakat seperti itu gitu. Oke deh, sekian dulu hari ini dari gue, supaya semoga pembahasan gue kali ini menarik, dan kalau ketemu lagi di konten-konten berikutnya, sekali lagi gue mohon dukungan kalian dengan subscribe, nonton bareng Kla, dan ditunggu video berikutnya. Bye.